Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang mengikuti online. Ketika saya punya satu pengalaman yang menurut saya luar biasa gitu ya. Saya berjumpa satu keluarga, suami istri dan mempunyai 3 anak, masih kecil-kecil. Lalu dia menceritakan atau men-sharingkan pengalaman imannya gitu ya. Bagaimana dia mengatakan kepada saya, ketika saya masih frater, setiap malam ayahnya ini akan berkata kepada anak-anaknya sebelum tidur tentang hukum cinta kasih ini. Dia katakan di telinga anaknya itu, ingatlah hai Israel, Tuhan adalah Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Lalu dia kata lagi, dan ingatlah, cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dia katakan ini, ayahnya ini katakan setiap malam bersama dengan anak-anaknya. Dan ini mengingatkan saya akan bacaan pertama itu, bahwa apa yang saya katakan, berikanlah ini secara turun-temurun. Memang kita bukan bangsa Israel, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Bangsa Israel adalah saudara sulung kita. Tapi kita yang dibaptis secara iman Katolik, percaya pada Kristus dan percaya tentu saja kepada Allah Bapa. Dan ini sangat luar biasa menurut saya, dan membekas sampai sekarang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hukum cinta kasih ini diberikan merangkum semua peraturan-peraturan yang ada di Alkitab, baik perjanjian lama dan tentu saja perjanjian baru. Karena apa? Kita dengar seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, hukum apa nih gitu ya? Perintah mana yang paling utama? Yesus tidak menjawab, ya, cintailah Tuhan Allah, perintah pertama, perintah kedua, perintah ketiga, 10 perintah Allah. Tetapi dia katakan langsung, ada 2 hukum yang paling penting, dan ini menjadi moral kita, moral Kristiani. Yang pertama, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, lalu cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama dari 2 hukum ini. Lalu apa artinya bagi kita? Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam kehidupan kita mempraktekkan ini setiap hari, terus menerus. Sulit. Karena apa? 2 hukum ini tidak terpisahkan. Jadi saya tidak bisa berkata saya akan mencintai Tuhan, benar, lalu saya baru mencintai sama. Itu urutannya betul, tapi gak bisa terpisahkan. Ketika saya katakan saya mencintai Allah, otomatis saya akan mencintai sesama. Jadi gak ada orang yang berkata, saya ini ke gereja terus setiap hari, setiap minggu, saya setiap hari bulan Rosario ini saya Rosario terus loh. Tetapi dia tidak pernah melakukan apa yang kedua, dan itu gak mungkin. Berarti dia berbohong, omong kosong gitu. Bagaimana mungkin saya setiap hari ke gereja, pulang ke rumah saya bertengkar dengan Romo Hans dan Romo Domi? Gak mungkin di pasturan. Berarti saya tidak mencintai Tuhan. Berarti saya akan merenungkan bahwa saya kurang berdoa, kurang mencintai Tuhan. Begitu juga saya katakan, saya ini paling baik lah orangnya. Romo Hans saya perhatikan, Romo Domi saya perhatikan, tapi dalam hidup saya nggak pernah berdoa. Dan itu tidak mungkin. Begitu juga dengan kita. Jangan sampai keluar dari gereja ini ada tentang 2 hukum cinta kasih ini, dan bagaimana caranya. Caranya adalah kita perlu mengalami kasih Allah terlebih dahulu. Ini poin utama.
Karena tidak mungkin kita bisa mencintai Allah kalau kita tidak pernah mengalami kasih Allah. Dan saya yakinlah sepanjang hidup kita dari kecil sampai sekarang atau yang masih sekolah, kalau kita renungkan, kita tahu bahwa ada cinta Allah dalam diri kita, pengalaman yang dicintai oleh Allah. Kalau belum, mintalah kepada Allah, berdoa pada Tuhan, Tuhan tunjukkan saya kasih apa yang telah kau berikan kepada saya, apa yang saya dapatkan dari cintamu. Karena dengan demikian, ketika kita tahu bahwa Allah mencintai saya, Allah mengasihi saya, maka saya secara otomatis juga secara langsung ya akan berdoa kepada Tuhan. Karena kasih Allah ini luar biasa. Ya, kita renungkanlah ya setiap pribadi yang ada di sini maupun di rumah, bagaimana Allah mengasihi saya. Saya bisa hidup itu udah satu kesempatan. Saya bisa bekerja satu kesempatan. Saya bisa kuliah satu kesempatan. Dan ini yang harus kita lakukan terus-menerus. Oleh karena itu, untuk mencintai Allah, ya kita merasakan kasih Allah. Sama seperti orang tua, ketika mendidik anaknya dengan penuh cinta kasih, maka anak-anak itu akan bertumbuh dalam cinta kasih. Tahu bahwa orang tuanya mencintainya. Tapi bagaimana kalau orang tua mendidik anak tidak dengan cinta kasih, maka mereka juga tahu bahwa pasti ada kebencian dalam diri mereka. Oleh karena itu, kita semakin hari terus menempa hidup kita. Dan yang kedua, lakukanlah praktek hidup mencintai. Gak perlu besar-besar. Gak setelah dengar Injil ini, oh hari ini Tuhan mengatakan cintai Tuhan Allah dengan segenap hati sama sesama. Oke, hari ini saya akan berdoa 24 jam di gereja, gak keluar-keluar. Gak mungkin ya. Atau 10 jam. Karena Tuhan suruh saya mencintai. Itu juga nggak mungkin. Atau setelah ini saya keluar, saya melihat oh ada orang yang sakit, saya tolong. Nggak mungkin juga. Tapi lakukan hal yang kecil yang kita mampu lakukan. Oh, saya setiap hari belum berdoa sih. Doa saya selama sebulan ini bolong-bolong. Atau ya nggak berdoa. Oke, mulai hari ini saya mau berdoa 5 menit. 5 menit aja sebelum tidur. Tapi sibuk Tuhan. Ya sesibuk apapun 24 jam ya. Tapi bagi kita yang orang dewasa, nonton film, ngopi misalnya bawa apa ke warung kopi gitu ya, cangkrukan sama teman-teman itu bisa. Tapi untuk Tuhan nggak bisa. Atau yang ibu-ibu drakor misalnya ya. Teman-teman yang ini games gitu ya. Itu bisa dilakukan, tapi untuk Tuhan nggak ada. Ya itu nggak mungkin juga ya, kita katakan kita sibuk tapi nggak bisa melakukan 5 menit untuk Tuhan. Dan yang kedua juga praktekkan hal yang sederhana. Ya udah nanti pulang saya akan mengasihi adik-adik saya, orang tua saya, atau anak-anak saya. Sehingga setiap kali kita melakukan itu, maka semakin hari kita setia pada apa yang kita lakukan. Dan akhirnya ketika kita setia pada yang kecil, maka Tuhan juga mempercayakan pada hal yang besar. Kita juga bisa setia dalam hal yang besar. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita meminta rahmat ini pada Tuhan pada perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, supaya kita diberikan kerinduan untuk lebih mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa kita. Dan juga kita meminta rahmat agar kita juga rindu mencintai sesama kita manusia. Mari kita hening sejenak untuk merenungkan sabda kita pada pagi hari ini.